يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah masjid ini, Masjid Al-Amin, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah disampaikan di riwayat hadisnya. Adapun di masalah-masalah yang lain, masalah peribadatan, masalah akidah dan yang lain-lain, ulama kritis dalam masalah periwayatan hadis. Tapi di masalah sirah ini, ulama tidak terlalu ketat dalam menyeleksi hadisnya. Jadi kalaupun ada satu dua hadis yang tidak sahih atau dhaif, dibaca untuk menyambung kisah-kisah dari yang sahih itu tadi. Bagaimana yang sudah dijelaskan, dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain. Dan juga para jamaah sekalian, sudah kita bahas tentang faedah atau tentang pentingnya kita belajar ilmu sirah. Sirah ini adalah agama. Orang yang mau ngerti sama agama, ya dia harus belajar sirah Nabi. Dia akan temui dalam sirah itu nanti ada poin-poin penting, ada cerita-cerita yang berkaitan dengan Al-Quran. Semua Al-Quran dijelaskan berupa ayat-ayat yang mungkin sangat pendek, orang tidak semuanya bisa ngerti, tapi saat dia belajar sirah, dia bisa tahu, oh ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Oh ini yang terjadi, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Dan juga perlu diketahui para jamaah sekalian, sudah kami jelaskan juga bahwasanya salah satu dari keuntungan seseorang belajar sirah nabawiyah, pentingnya belajar sirah itu bahwasanya tidak ada seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dijadikan sumpah sama Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La umrika, kata Allah dalam Al-Qur'an, demi umurmu wahai Muhammad. Innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Sungguh mereka itu sedang mabuk kepayang. Saat Allah SWT menceritakan tentang kaum Lut. Mereka terbuai berangan-angan dengan imajinasi mereka saat dikasih tahu sama istrinya Nabi Lut, di rumahnya Nabi Lut ada tamu 3 orang tampan-tampan semua. La umrika, kata Allah. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Berarti umur Nabi Muhammad ini, hidupnya beliau ini hidup yang luar biasa. Setiap jengkal, setiap detik dari umur Rasulullah itu ada manfaatnya di situ. Dari beliau bangun tidur, bahkan tidurnya beliau, sampai beliau bangun lagi, keluar dari rumahnya, semua hal, waktu yang sama Rasulullah dilalui, di situ ada cerita, di situ ada faedah, di situ ada keagungan dan kebesaran yang ingin oleh Allah SWT disampaikan kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, para jamaah sekalian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Muhammad, engkau ini seorang makhluk yang berperangai akhlaknya itu agung. Saya sudah jelaskan sedikit tentang akhlaknya Rasulullah SAW di kajian yang lalu, sedikit saja. Dan kita membahas sirah Nabi, kita akan jumpai nanti akhlak-akhlak Nabi, bagaimana menghadapi kawannya, bagaimana menghadapi istrinya, bagaimana menghadapi anak buahnya, atau bagaimana menghadapi pembantunya.
bagaimana Rasulullah disakiti sama orang, bagaimana Rasulullah perang. Tidak boleh nyabut tanaman dan lain sebagainya. Semuanya lengkap ada dalam sirah. Jadi para jamaah sekalian, jangan sampai kita ini kaum muslimin, kita ini orang Islam, tapi tidak tahu sama sirah Nabi. Banyak yang tanya, gimana kita mau jadi orang yang taat, gimana kita mau jadi orang yang baik, ya, gimana kalau sholat mau khusyuk, gimana mau memperkuat iman, gimana pertanyaan yang sangat banyak yang berkaitan dengan iman, gimana kalau ternyata kita tidak kenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah mau tahu gimana Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana beliau berjihad siang dan malam sampai bercucuran darah. Ingin menyampaikan apa yang sama Allah SWT disuruh sampaikan kepada umatnya. Kita tidak tahu. Gimana kita mau taat? Gimana kalau dengar hadis kita mau langsung praktekkan? Gimana? Kita tidak kenal sama Rasulullah. Makanya kita ketemu di luar sana kaum muslimin banyak kalau disampaikan hadis, ya akhir Rasulullah SAW bersabda begini. Alaika nafsak, urus dirimu, jangan urus orang lain. Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang disampaikan oleh keluarganya atau oleh saudaranya, ya akhi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Diingetin ayat Allah, diingatkan padanya hadis Nabi, terus dia bilang alaika nafsak, bagimu dirimu sendiri, urus dirimu, tidak usah ngurus orang lain. Ya, itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang-orang seperti itu tidak kenal sama siapa Nabi kita Muhammad SAW. Tidak kenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya dibuat mainan jemaah. Agama dibuat mainan, dibuat hanya status saja di KTP Islam, tapi tidak tahu Islam, bahkan mungkin dia menghancurkan Islam itu sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu diketahui, ya, jika kita mau membahas cerita sirah Nabi, ya kita harus mulai dari jauh sebelum Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Rasulullah SAW ada, lahir ke muka bumi. Dan kalau kita mau bahas tentang sirah Nabi, ya kita harus tahu yang namanya bangsa Arab, kita harus tahu letaknya seperti apa, kita harus tahu mereka dahulu dihimpit atau dijepit oleh dua imperium yang besar, menguasai dunia pada waktu itu. Sedangkan ya orang Arab pada waktu itu tinggal di gurun, tidak ada apa-apanya, tidak punya pabrik senjata dan lain sebagainya. Ya, meskipun ada sedikit-sedikit, ya. Nanti akan kita jelaskan semua. Kita harus tahu karena erat kaitannya dengan bangsa Arab. Nabi kita Muhammad SAW ya bangsa Arab. Ya, kita harus tahu dulu dari mana jalurnya. Setelah itu kita mau bahas sedikit tentang Makkah, seperti apa kota Makkah. Dan juga para jamaah, dalam kajian ini Anda mengambil ya poin-poin atau apa yang kita bahas ini dari dua buku, ya. Kebanyakan dari Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, seperti yang beberapa ikhwah sudah pegang, itu terjemahannya. Dan ini termasuk ringkasan juga karena aslinya bukunya tebalnya segini, kalau diartiin bisa 3 jilid dengan bahasa Indonesia. Dan juga dari buku Rahiqil Makhtum, ya, milik Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri, kita ambil, kita kombinasi antara dua buku ini. Ya, semoga dapat memudahkan kita dalam belajar sirah Nabawiyah. Yang pertama para jamaah sekalian, kita bahas tentang kata al-Arabu, kata Arab. Kalau zaman sekarang, Arab itu sama dengan kata orang, kadrun. Ente kadrun, kadal gurun. Ya. Kalau di bahasa Arab sedikit jatuhnya ke sana gitu. Kata Arab itu para jamaah sekalian, kata para ulama, ya, melambangkan padang pasir, melambangkan tanah gundul gersang yang tandus, sulit air, ya, tak ada tanaman, dan juga kata ini ditujukan kepada orang-orang yang menjadikan tempat itu tadi sebagai tanah airnya.
Jadi semua ulama dibilang Arab itu tempat tandus, padang pasir, tidak ada air, tidak ada tanaman, ya sejauh mata memandang warnanya coklat semua, pasir semua. Ya, makanya orang Arab kalau ke sini seneng. Ya ada yang rabun, ya dibawa ke sini sehat. Kenapa? Karena lihat hijau-hijau semua di sini. Nah di sana coklat semua warnanya jemaah. Susah nyari yang hijau-hijau. Tapi subhanallah karena kita di akhir zaman, ya sekarang Jazirah Arab itu hijau. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, dari salah satu bukti hari kiamat, tanda kiamat itu Jazirah Arab itu subur. Sekarang kalau ke kota-kota di Arab, hijau. Entah pohon kurma, entah pohon apa, tidak tahu. Ya ada yang kena salju, terus tumbuh itu kayak lumut-lumut atau kayak rumput-rumput kecil. Jadi kayak padang rumput sekarang. Dulu padang pasir, sekarang padang rumput, subhanallah. Ya, sudah terjadi para jamaah sekalian apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dikata Arab itu dinisbatkan atau diucapkan kepada mereka-mereka yang tinggal di gurun pasir dan menjadikan gurun tempat tandus itu tadi sebagai tempat tinggal mereka. Perlu diketahui para jamaah sekalian, kita sering dengar Jazirah Arab, ya kan? Jazirah Arab ini yaitu tempat tadi yang penuh dengan gurun dan kekeringan tadi. Letak geografisnya sangat amat mempengaruhi perguliran orang yang sedang lalu lalang dari barat mau ke timur, dari timur mau ke barat. Karena posisinya ada di tengah. Disebutkan dari arah barat. Baratnya Jazirah Arab ada Laut Merah dan semenanjung gurun Sinai. Ya, itu di baratnya Jazirah Arab. Ada laut dan ada semenanjung Gunung Sinai, agak ke utara sedikit. Dari sebelah timur, di situ ada Teluk Arab, ya ada laut lagi, ada Teluk Arab. Katanya orang Arab Khalij al-Arabi, itu adalah Teluk Arab. Dan ada Irak bagian selatan. Irak bagian selatan. Jadi Irak itu posisinya, ini Jazirah Arab, Irak itu begini posisinya. Jadi Jazirah Arab ini ketemu sama Irak di bagian timur, timurnya Jazirah Arab itu Irak bagian selatan, di utaranya ketemu sama Irak lagi. Adapun di bagian selatan ada Laut Arab yang lanjutan dari Samudra Hindia. Adapun di utaranya ada Syam. Ya, Syam itu dimulai dari sekarang Yordania. Negara Yordania ke atas. Di situ ada Suriah, Yordania, Palestina, ada Lubnan, ya itu semuanya negara Syam. Itu posisinya ada di utaranya Jazirah Arab, yang mana total kira-kira luas Jazirah Arab itu antara 1 juta mil sampai 1,3 juta mil. Dari letak geografis Jazirah Arab ini sangat memiliki peran yang amat menentukan. Walaupun kalau kita lihat secara kasat mata di dalam Jazirah Arab itu tidak ada apa-apanya. Apa yang mau diharap? Tidak ada. Sekarang aja orang rebutan karena ada minyak bumi. Zaman dulu ya tidak ada yang bahas minyak bumi jemaah. Sekarang orang berebutan karena ada minyaknya. Dulu tidak ada yang bahas minyak. Tempatnya geografis meskipun tempatnya menentukan, meskipun di dalamnya itu tidak ada sesuatu yang menggiurkan. Batu, gunungnya dari batu, mau tanam apa tidak bisa tumbuh kecuali kurma aja. Apa yang diharap? Tidak ada. Tapi letaknya sangat geografis. Dan keadaan di dalam Jazirah Arab ini seakan-akan itu menjadi benteng yang kokoh untuk para musuh-musuh yang ada. Orang masuk sembarangan ke Jazirah Arab, nyasar, mati jemaah. Tidak ada air, tidak ada bawa makanan dan lain sebagainya. Ya, di padang pasir tidak tahu ada apa, bisa mati orang. Jadi itu menjadi benteng buat mereka yang mengokohkan mereka berdiri sehingga mereka bisa bebas jalan ke sana kemari, berbuat apa yang mereka mau. Meskipun mereka tahu di atas mereka dua itu ada dua imperium besar yang menguasai dunia. Kita tahu salah satunya Romawi. Romawi punya 2 ibu kota jemaah. Di bagian barat sana di utara ibu kotanya itu apa? Roma.
Yang di selatan ibu kotanya Konstantinopel. Di sebelah timurnya sana ada Persia. Ini perang terus nih berdua nih. Jadi bangsa Arab ini ada di tengah-tengahnya mereka berdua ini pada waktu itu. Tapi mereka bisa luntang-lantung pergi berdagang semau mereka. Kenapa? Karena mereka kokoh, mereka kuat. Musuh mau masuk itu mikir jemaah. Tapi kalau sudah mulai ada ancaman, nih bangsa Arab ada yang buat kekuatan, dipimpin sama satu orang, semakin kuat, mau tidak mau Romawi masuk untuk menggembosi. Karena bahaya. Digembosi sama Romawi. Salah satunya ada anak cucunya Ismail, ya. Banyak uangnya, berdagang, punya kekuatan, punya uang, punya tentara, semakin besar. Akhirnya dijegal sama Romawi. Didatengin sama Romawi, dibubarkan kekuatannya. Setelah itu ditinggal, karena Romawi tahu ini tempat tidak bisa dibuat apa-apa. Lain sama di sana di Syam, hijau, bisa tumbuh buah-buahan, bisa tumbuh delima dan lain sebagainya. Dinikmati sama mereka. Adapun Jazirah Arab apa? Tidak ada. Ini mereka kuat. Itu semua menjadi benteng untuk mereka tinggal di sana, mengamankan diri mereka, dan mereka percaya diri. Tinggal di Jazirah Arab. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, setelah kita membahas tentang posisi dari Jazirah Arab itu, kita harus tahu sekarang siapa saja orang yang dikatakan sebagai orang Arab. Dan dari mana Rasulullah SAW itu ada? Jalurnya dari mana? Dikatakan oleh para ahli sejarah bahwasanya Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Arabul Aribah atau Al-Arab Al-Ba'idah. Yang kedua namanya Al-Arabu Al-Aribah. Yang ketiga namanya Al-Arab Al-Musta'ribah. Ba'idah, Aribah, Musta'ribah. 3. Al-Arabul Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, sudah tidak ada lagi di atas muka bumi. Ada 2 kaum yang terkenal di antara mereka. Salah satunya adalah kaum Nabi Hud, kaum Ad. Yang kedua adalah kaumnya Nabi Soleh. Kaum siapa namanya? Nabi Soleh? Kaum Samud. Ya. Samud ini keturunannya Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman dalam Al-Qur'an bahwasanya Ad itu ada 2. Ad dan al-ula, kata Allah. Ad yang pertama, berarti kalau ada yang pertama berarti ada yang selanjutnya, ada yang kedua. Yang kedua itu dikatakan oleh para ahli tafsir bahwasanya mereka adalah kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Al-Ba'idah sudah tidak ada lagi. Dimusnahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala, meninggal semua. Tidak punya keturunan lagi di atas muka bumi ini, selesai sudah. Jadi kalau ada yang bilang saya keturunannya Al-Arab Al-Ba'idah, keturunannya kaum Ad, bohong, udah tidak ada. Habis sudah. Punah. Pindah ke yang kedua, namanya Al-Arab Al-Aribah. Mereka ini yang masih ada dan yang kita temui sekarang di Indonesia, di Saudi, di Yaman dan lain sebagainya. Mereka ini adalah namanya keturunannya Ya'rub bin Yasjub Al-Qahtan. Itu ya, bapaknya Al-Arab Al-Aribah. Adapun Al-Arab Al-Musta'ribah, Ista'raba yasta'ribu musta'ribah. Maksudnya asalnya bukan Arab tapi diarabkan. Jadi ada 3. Yang satu sudah punah, yang satu masih ada sampai sekarang. Yang ketiga Musta'ribah masih ada sampai sekarang, tapi asalnya bukan Arab. Dari mana asalnya? Nabi Ibrahim alaihissalam lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Jadi para jamaah sekalian kita tahu bahwasanya jadi ini ada pernikahan di antara Musta'ribah sama Al-Aribah yang menghasilkan nanti sampai ke Rasulullah SAW. Jadi kita tahu semua ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan bahwasanya saat Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari Babilonia, Nabi Ibrahim itu berangkat ke Haran.
tempat kira-kira di Syam, jadi sekitar Palestina mungkin sekarang. Pergi ke sana Nabi Ibrahim karena sudah dimusuhi sama kaumnya, ribut juga sama Namrud, sama kaumnya sudah dilempar ke api tapi tidak mempan. Nabi Ibrahim akhirnya hijrah, pindah. Inni muhajirun ila rabbi, kata Nabi Ibrahim, aku berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya. Dibawalah istrinya sama keponakannya. Sama keponakannya Nabi Ibrahim? Nabi Lut alaihi salam. Dibawa. Sampai akhirnya, karena Nabi Ibrahim berdakwah, berangkatlah ke Mesir. Ada dua pendapat para ulama. Yang satunya bilang, di Mesir itu dikuasai sama Fir'aun. Ya, karena Fir'aun itu nama orang yang menguasai Mesir. Dari suku Kibutiyah itu namanya Fir'aun. Siapapun orangnya yang kuasa pada waktu itu dikasih nama Fir'aun, bentuk rajanya. Dan tidak semua Fir'aun itu jahat ya. Tidak semua Fir'aun itu jahat seperti yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak. Ya, ada Fir'aun yang baik. Ada yang bilang pada waktu itu dikuasai sama suku namanya, bahasa Latinnya Hyksos. Hyksos katanya orang. Wallahu a'lam, mana tidak tahu dari mana suku ini. Ya, mereka menyerang kaum Kipti, ya, ribut sama kaum Kipti. Kadang mereka yang berkuasa, terkadang kaum Fir'aun yang berkuasa Kipti. Salah satu di antara mereka pada waktu itu berkuasa. Nabi Ibrahim masuk ke sana sama Sarah. Ternyata ketahuan sama bala tentaranya bahwasanya nih ada laki-laki bawa perempuan cantik, dan pada waktu itu rajanya setiap lihat perempuan cantik, kalau punya suami, suaminya dibunuh, diambil ini, istrinya. Nabi Ibrahim tahu itu. Mungkin diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tahu. Jadi mau tidak mau Nabi Ibrahim mengaku ini ukhti, ini saudari, bukan istri. Dan ini kata para ulama adalah kebohongan, salah satu kebohongannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dikatakan bohong 3 kali. Tiga-tiganya bohongnya itu lillah. Bukan bohong karena dia mau nyelamatin dirinya, bukan. Yang pertama bohong saat bilang itu yang diajak keluar sama kaumnya dari rumahnya, dia tidak mau bilang ini sakit, anak lagi sakit, padahal dia nggak sakit. Kenapa kok bilang sakit? Ya, anak sakit hati. Saya dakwahkan setiap hari, kamu tidak mau, kalian tidak mau ikut. Anak bilang anak lagi sakit, padahal lagi tidak sakit. Itu kebohongan yang pertama. Yang kedua, saat berhalanya semuanya dihancurin, tapaknya ditaruh di yang paling besar, dipanggil sama kaumnya karena Nabi Ibrahim yang tertuduh. Kata Nabi Ibrahim, kok nuduh anak? Ini yang besar ditanya dong. Tapaknya yang pegang yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, bilang istrinya sebagai saudarinya. Tapi kata para ulama, Nabi Ibrahim itu tidak bohong. Nabi Ibrahim itu pakai namanya Tauriah. Apa namanya? Tauriah. Tauriah itu nyari kesempatan untuk mengelak. Jadi maksud Nabi Ibrahim ini ukhti. Ukhti maksudnya ya ukhti fillah. Ukhti yang muslimah maksudnya. Karena pada waktu itu yang masuk Islam perempuan cuman istrinya aja. Jadi saudari se-Islam maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim tidak bohong. Seakan-akan berbohong. Akhirnya tidak dibunuh Nabi Ibrahim. Cuman dipanggil lah Siti Sarah ini. Ditanya-tanya, digoda, mau dipegang sama si raja. Tapi Sarah berdoa dan Nabi Ibrahim juga berdoa di sana. Karena dipisah pada waktu itu. Keras tangannya rajanya tidak bisa pegang. Sakitan dia. Minta tolong doain saya supaya sembuh. Akhirnya didoain supaya sembuh, akhirnya tidak sakit. Sudah enak, mau pegang lagi. Seperti itu 3 kali, sakit terus tangannya. Akhirnya dia tahu ini perempuan bukan perempuan sembarangan. Karena rajanya malu, akhirnya ada yang bilang dikasih budak atau dikasih hadiah, anaknya raja ini dikasih ke Siti Sarah sebagai pembantunya, sebagai budak, hadiah. Siapa namanya? Hajar. Ya, ini kisah jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibawalah Hajar ini berangkat sama Nabi Ibrahim dan sama Sarah, sama istrinya. Di tengah jalan, yang mana kita tahu Siti Sarah tidak hamil-hamil, tidak bisa punya anak. Akhirnya Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, bilang silahkan kamu nikahi ini Hajar, barangkali bisa punya anak. Jadi Sarah itu ridho suaminya nikah lagi. Ya.
Ini sinyal para jamaah. Jadi dia tidak cemburu ya. Pertama kali yang rela untuk dimadu itu Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak cemburu dia, silahkan nikahi ini, barangkali bisa kasih kamu anak. Benar kata Nabi Ibrahim, iya, dinikahinlah. Subhanallah, hamil jemaah. Hajar. Yang ditunggu-tunggu sama Nabi Ibrahim, pengen punya anak, hamillah Hajar. Dan subhanallah, tidak lama Sarah juga hamil. Saat Hajar ini hamil, timbul cemburu luar biasa dari Sarah. Dia yang suruh nikahin, dia yang panas setiap hari ngelihat Hajar ini. Sampai akhirnya dikatakan Hajar ini ngasih buntut jemaah di belakangnya supaya langkahnya nggak ketahuan kemana, dihapus sama buntutnya itu. Ya, jadi dia naruh buntut di belakangnya agak panjang supaya kalau jalan, kan jalan di pasir, ketahuan jejaknya orang, itu dihapus sama. Jadi dia pergi kemana nggak ada yang tahu. Sarah nggak tahu, nggak kepo. Lagi ngapain nih? Lagi begini dan begitu ya, nggak seperti itu. Supaya tidak seperti itu. Subhanallah, anaknya lahir, ya, Nabi Ismail lahir, sama Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan Nabi Ibrahim disuruh bawa sana, jauh dari Palestina, jauh dari tempatnya Nabi Ibrahim. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim sudah bilang, ya, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ana letakkan anakku ya di lembah yang tidak ada sama sekali tumbuhannya, di rumahmu yang suci ini. Nabi Ibrahim tahu itu tempat suci jemaah. Jadi Ka'bah itu katanya dari zamannya Nabi Adam sudah ada, cuma tidak ada bangunannya. Tapi para nabi itu tahu. Dan ada yang bilang, kalangan para ulama, semua nabi sudah pernah nginjek Ka'bah, tahu sama Ka'bah. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang sudah lihat Ka'bahnya ya setelahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail yang bangun, berarti sudah lihat bangunan Ka'bahnya. Tapi yang sebelumnya dia hanya melihat kayak ada tanda saja di situ, bangunan yang sudah hancur. Dan seperti itu kata para ulama. Akhirnya ditinggallah Nabi Ismail di sana, dan kita tahu membawa bekalnya cuma sedikit. Yang mau tidak mau membuat Nabi Ismail ini ngerengek kehausan, dan atas usaha yang dilakukan oleh Hajar, ibunya Nabi Ismail, akhirnya keluarlah itu sumur Zam-Zam yang kita minum sampai detik ini. Itu kejadian ribuan tahun yang lalu. Dan subhanallah, ada satu suku dari Al-Arab Al-Aribah yang kita bilang Arab yang masih ada. Ada dua tadi yang masih ada, Aribah sama Musta'ribah. Dari kalangan Al-Arab Al-Aribah ini, salah satunya ada suku namanya Jurhum di Yaman. Kerjaannya mereka itu hidup pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, cari air. Di mana ada air, ya di situ akan ada kehidupan, di situ dia tinggal. Izin, kita lihat ini akhlaknya jemaah. Dia jalan di gurun pasir, dia lihat ada burung itar-itar di atas gurun. Ini kalau sudah ada burung itar-itar berarti ada air di bawahnya. Ngutus orang lihat ke sana, katanya utusannya, betul di sana ada air, dijaga sama ibu, perempuan satu sama anak bayi. Kalau zaman sekarang jemaah dibunuh jemaah. Ibu sama anak bayi ini tumpas, minggir, ini tempat kita. Iya kan? Orang kalau sudah haus, orang kalau sudah lapar, tidak mikirin. Ya begal dan lain sebagainya. Tidak ada orang tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau ditumpas, dibunuh, selesai. Dikubur di situ, habis. Tempat-tempat saya. Tapi kita lihat Jurhum, akhlaknya seperti apa. Ketuanya datang ke Siti Hajar, bilang, saya fulan, kaum dari sana, datang mau numpang hidup sama kalian, apa boleh? Kata Hajar, silahkan, tapi ini tempat punya anak. Ini air punya anak. Saya izinkan kamu tinggal di sini. Datang semua jamaah, tinggal di sana. Mereka ini yang mengajarkan Nabi Ismail berbahasa Arab. Yang buat keturunannya terus dibilang Al-Arab Al-Musta'ribah, ya ini awal mulanya di sini. Dan ini yang berujung nanti ketemu sama Nabi kita Muhammad SAW, ketemu sama suku yang namanya Quraisy.
Datang para jamaah sekalian, tinggal di situ, beranak pinaklah mereka. Sampai akhirnya Nabi Ismail besar. Nabi Ismail dinikahkan dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum. Karena tidak lama setelah itu Siti Hajar meninggal, jadi Nabi Ismail sendirian, tinggal di tengah-tengah mereka orang lain. Jadi mereka semua ini dari Jurhum, kecuali Nabi Ismail bukan. Ada dinikahin. Karena mereka senang sama Nabi Ismail, akhirnya dinikahin. Subhanallah, Nabi Ibrahim datang jamaah. Ini lihat anaknya ini. Setelah ditinggal berapa lama. Jadi dikatakan Nabi Ibrahim itu sering datang. Ya. Lihat keadaan anaknya seperti apa. Dia tinggal anaknya di sana, mau dilihat kayak apa anak-anak di sana. Masih ada atau enggak. Datang ke situ, dilihat, oh anaknya sudah. Anaknya sudah agak besar, bisa diajak ngomong, sama Allah disuruh sembelih. Kita lihat cobaannya Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Kerjain yang kau diperintahkan sama Allah. Kamu akan temui saya. Ya satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan temui saya dari orang-orang yang sabar. Tidak masalah, sembelih. Disuruh sembelih. Bayangkan jamaah kalau kita tidak punya anak. Ya, ada orang tidak punya anak 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 40 tahun tidak punya anak, dikasih anak, anaknya sudah enak diajak ngomong, disuruh sembelih. Gimana? Bisakah kita? Apa kita akan punya alasan 1000? Jangan ya Allah, tolong kasih anak yang lain saja, anak tidak mampu dan lain sebagainya. Tidak, kata anaknya kerjain, aku akan menjadi orang yang sabar. Itu cobaannya Nabi Ibrahim AS. Kayak dibilang Khalilur Rahman, Khalilullah, ya kekasih. Ya, sampai kata kekasih ini jamaah berat jamaah. Karena ya itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ternyata saat disembelih dirubah sama Allah, itu jadi kambing yang besar, domba yang besar. Sampai akhirnya Nabi Ismail besar menikah dengan salah satu perempuan Jurhum. Tak lama datang lagi Nabi Ibrahim, datang tanya mana rumahnya Ismail. Oh di situ. Pamit, assalamualaikum, tanya gimana kamu sama suami. Ya. Jadi dia tidak ngaku kalau jadi bapaknya Nabi Ismail. Atau Nabi Ibrahim bilang, ada yang bilang tidak dibilang sama Nabi Ibrahim, ya cuman tanya aja gimana keadaan kamu sama suamimu. Oh, kami tinggal ala aswihal, kami tinggal di rumah tangga yang sulit, kering, susah kata dia. Aduh perempuannya ini keluh kesah ke Nabi Ibrahim. Jelek, Ismail ini namanya jelek di depan istrinya. Sampaikan ke Ismail, sampaikan ke suamimu, ganti grendel pintunya. Tidak ngomong suruh ceraikan istrinya, enggak. Ganti grendel pintunya. Kita lihat jamaah. Rumah kita itu grendelnya itu ada di istri. Makanya banyak suami-suami yang dikunciin sama istrinya kalau pulang terlalu malam. Jadi ya itu dari zaman Nabi Ismail dulu ceritanya. Kata Nabi Ibrahim, ganti grendelnya. Istrinya tidak ngerti maksudnya ganti grendelnya apa. Ya sudah sampein saja ke dia, ganti grendelnya. Datang subhanallah Nabi Ismail, cerita istri tadi ada orang begini-begini sifatnya. Jadi tidak tahu kalau itu tidak ngaku saya bapaknya, saya Ibrahim tidak. Kata dia, ganti grendelnya. Iya, itu bapakku. Itu perintah aku disuruh ceraikan kamu. Diceraikan sama Nabi Ismail. Cerai. Dipulangin istrinya. Akhirnya nikah lagi sama salah satu wanita anaknya pemukanya Jurhum. Kalau tidak salah namanya Mudad bin Amr. Dinikahkan. Subhanallah, tidak lama datang lagi Nabi Ibrahim. Izin. Gimana kabarnya? Sehat? Tamu nyari Ismail? Tidak ada, Ismail lagi pergi. Ya silahkan. Gimana keadaan keluarga? Alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik. Alhamdulillah di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, kalau begitu saya izin pamit pulang. Kalau datang suamimu bilang pertahankan grendel rumahnya. Pertahankan grendel rumahnya. Iya, sampein ya. Iya. Pulang Nabi Ibrahim disampaikan. Katanya orang tadi kamu disuruh pertahankan grendel rumahnya. Ya, kata Nabi Ismail itu bapakku, dia senang sama kamu, kamu disuruh pertahankan jadi istri anak, jangan dicerai maksudnya. Dari pernikahan kedua ini jamaah, Nabi Ismail punya anak 12, laki semua.
Perlu diketahui ya. Punya anak 12, laki semua. Salah satu anaknya namanya Qaidar. Siapa namanya? Qaidar. Qaf, alif, atau Qaf, ya, Q-A-I-D-A-R, Qaidar. Ya, Qaf, ya, dal, ro, Qaidar. Salah satunya. Dan dikatakan Qaidar ini adalah salah satu anaknya Nabi Ismail yang paling kaya, yang makmur, perdagangannya lancar, ya, berdagang dan menetap di Mekah. Yang mana beliau ini punya keturunan, punya anak namanya Ajnan. Siapa namanya anaknya? Ajnan. Dan Adnan ini para jamaah adalah kakeknya Rasulullah SAW yang ke-21. Jadi ini kita terus mundur jamaah ya. Ini dari Nabi Ibrahim terus ke Nabi Ismail terus ketemu lagi nih sampai kita dapat ke Rasulullah SAW. Biar besok kita tahu oh ini jalurnya dari sini, ini begini ya. Namanya kita belajar sirah. Ada serunya, ada yang kadang nggak penting menurut kita, tapi nanti kita akan tahu oh ini dari Bani Fulan. Oh berarti ini ada hubungan sama Rasulullah SAW. Ya, jadi Qaidar ini punya anak salah satu namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'ad. Apa namanya? Ma'ad. Ma'ad ini punya anak namanya Nizar. Nizar ini punya anak 4 laki semua jamaah. Namanya Ilyas atau Iyad, afwan. Yang kedua namanya Anmar. Yang ketiga namanya Rabi'ah. Yang keempat namanya Mudhar. Ya, yang terkenal dari 4 ini nanti ada 2 yang akan kita sering sebut-sebut. Ingat jamaah, tanggal 17 Juni di Masjid Al-Amin pada maghrib. Anaknya Adnan namanya siapa? Ma'ad. Anaknya Ma'ad namanya Nizar. Salah satunya Nizar ini punya keturunan 4 orang. Yang pertama namanya Iyad, yang kedua namanya Anmar, yang ketiga bukan Ammar ya, Anmar pakai nun ya. Yang ketiga namanya Rabi'ah, yang keempat namanya Mudhar. Yang terkenal dari 4 ini ada 2. Iyad sama Anmar tidak terlalu. Yang terkenal yang sangat besar ada 2. Rabi'ah sama Mudhar. Ini besok akan berseteru 2 ini jamaah. Ya, ada yang kafir tapi bela Rasulullah karena dari golongan yang sama. Jadi Ashabiyah, ini kelompok anak, ini lebih baik daripada yang satunya. Meskipun anak tidak cocok. Ada gombolannya nanti Musailamah Al-Kadzab, CS itu nanti. Ya, tidak mau beriman ke Rasulullah karena dari golongan yang satunya. Gengsi. Ini bermula dari ini. Rabi'ah dan Mudhar. Mungkin sudah masuk waktu Isya jamaah. Fadhal muadzin. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah Isya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan para jamaah sekalian. Sampai mana tadi? Di mana kita berhenti? Sampai ke grendel pintu katanya tadi. Urusan grendel-grendel memang luar biasa. Sampai mana tadi? Rabi'ah ya, Mudhar dan Rabi'ah ya. Jadi kita sudah membahas bahwasanya Nabi Ismail setelah menikah dengan istrinya ya, yang kedua, yang pertama dicerai, beliau nikah lagi, punya anak berapa? 12.
Dan dari 12 ini menjadi 12 suku kabilah di Jazirah Arab yang berpencar ke sana kemari. Ada yang ke Najd, ada yang di Hijaz, ada yang ke utara, ada yang macam-macam. Pokoknya dari 12 kabilah ini pencarnya. Dari 12 itu ada 2 anaknya Nabi Ismail yang menetap di Mekah yang kita sebut namanya tadi. Siapa namanya? Qaidar. Qaidar punya anak namanya Adnan. Ya, Adnan punya anak namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Nizar punya 4 anak. Iyad, Anmar, Rabi'ah sama Mudhar. Kita lanjutkan. Mudhar ini punya anak 2. Namanya Ilyas bin Mudhar sama Qais Ainan bin Mudhar, 2 anaknya. Ilyas bin Mudhar punya anak namanya Kinanah. Sampai sini. Sering dengar namanya Kinanah? Ya. Sudah ketemu kita nih jalurnya. Kinanah itulah asal muasalnya Quraisy. Ya. Jadi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya nasabnya Nabi Muhammad SAW adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, ya, terus bin Ilyas bin Mudhar. Nah, ini apa bin sama? Bin Mudhar. Jadi Ilyas bin Mudhar punya anak namanya siapa? Bin Fihir, afwan. Bin Fihir bin Malik. Ya, jadi Quraisy ini adalah keturunannya Fihir bin Malik. Fihir bin Malik punya keturunan yang namanya Ghalib. Ya, Ghalib ke bawah itu dibilang Quraisy sama orang. Jadi anaknya Fihir bin Malik itu katanya orang sudah ke bawah itu Quraisy semua. Jadi awalnya itu yang namanya Fihir ini. Dia anak ulang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin siapa tadi? Adnan, Qaidar, terus bin Ismail. Sambung jemaah. Jadi Quraisy itu dimulai, ana ulang lagi ya. Mungkin ada yang menulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Qaidar bin Ismail. Ya, ada 23 di atasnya Rasulullah SAW sampai ke Nabi Ismail. Ya, atau ya ada yang bilang berhenti nasabnya Rasulullah itu yang bisa terlacak hanya sampai Adnan saja. Ada hadis yang bilang, tapi hadisnya dhaif, bahwasanya kata Rasulullah SAW, kalau mau sebut nasab saya sampai Adnan, yang nyebut di atasnya Adnan lagi itu bohong, kata Rasulullah, salah. Tapi ini hadisnya dhaif. Jadi banyak ulama yang bisa nyusun itu sampai ke Nabi Ismail. Ada yang bilang dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim itu ada 40 katanya. Tapi wallahu a'lam. Intinya kita sudah nemu jalurnya para jamaah sekalian. Dan juga Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha istafa min waladi Ibrahim Ismail.
Allah Subhanahu wa taala memilih dari anaknya Nabi Ibrahim itu Ismail. Wastafa min waladi Ismail Kinanah, dan Allah memilih ya dari anaknya Ismail, dari anak cucunya Ismail itu Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan Allah memilih dari anak cucunya Kinanah ini Quraisy, yaitu ya, anak cucunya Fihr bin Malik. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah pilih dari Quraisy Bani Hashim. Ya, Hashim punya anak ya, siapa? Abdul Muttalib punya anak Abdullah punya anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastafa Quraisy min Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi disaring lagi sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah sekalian, jadi Rasulullah SAW itu adalah keturunan Nabi Ismail, yaitu Arab Musta'ribah, bukan Arab Al-Aribah. Tapi itu adalah hasil dari pernikahan Nabi Ismail dengan suku mereka Jurhum Al-Arab Al-Aribah. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka semua ini ya, bagaimana kita tahu Quraisy ya, khususnya ya, Bani Kinanah itu mereka tinggal di Makkah. Ya. Jadi kita sudah bahas Arab, setelah itu kita sudah membahas juga masalah kaum Arab ya, yang menjelaskan itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW. Poin yang ketiga di sini yang mau kita sampaikan adalah Makkah itu sendiri. Ada dalam buku, ya, yang punya buku bisa dilihat mulai dari halaman 71 ya. Jadi Makkah ini adalah kota yang terletak ya di dasar sebuah lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung dari berbagai arah. Jadi ada gunung dari sebelah timur dan sebelah baratnya. Jadi kota Mekah ini terbentang berbentuk bulan sabit para jamaah sekalian. Ya, yang dari timurnya adalah Gunung Abu Qubais, yang di baratnya adalah Gunung Qayqa'an. Ya, modelnya kayak bulan sabit gini mengitar di bulan Mekah. Dan di tengah-tengahnya ada dataran rendah ya, yang dikenal dengan nama Al-Batha. Apa namanya? Al-Batha, dan disitulah ya terdapat rumah-rumahnya orang Quraisy. Mereka tinggal semua di sana. Quraisy ini para jamaah sekalian, terutama yang tinggal di Mekah, mereka mata pencahariannya murni dari berdagang. Bukan bertani, bukan produksi, bukan kayak industri itu bangun sesuatu senjata dan tidak. Meskipun ada senjata tapi tidak banyak. Pabrik senjata ada, bikin pedang, bikin sabit, bikin anak panah, ya bikin tombak ya ada. Cuman itu tidak berarti. Tapi mereka semua berdagang. Ada kisahnya kenapa mereka itu menjadi pedagang. Karena mereka itu para jamaah sekalian tinggal di jalur-jalur perdagangan. Terutama perdagangan dari Mekah menuju Syam. Dari Mekah ke Irak, dari Mekah ke Yaman. Jadi itu pusatnya jamaah. Yang mana Quraisy ini pinter jamaah. Pinter bernegosiasi, pinter ngobrol sama orang, melobi orang. Kalau bahasa anak Jakarta Selatan, approach. Betul nggak jamaah? Karena mulai belajar sedikit-sedikit jamaah. Ya pinter nyampein sesuatu ke orang, ya mempengaruhi orang. Ya, enak ngomong, baik orangnya. Berbicara, pinter melobi orang, orang tertarik sama dia. Itu yang membuat Quraisy ini menonjol di kabilah-kabilah lain yang hidup di sekitarnya. Dan mereka pinternya jamaah, ngasih upah ke orang-orang kabilah-kabilah yang tinggal di jalur perdagangan dia. Jalur menuju Syam, dia itu akan melewati kabilah fulan, itu dibayar sama Quraisy, dikasih upah supaya kalau Quraisy lewat aman mereka. Salah satu kepintarannya mereka seperti itu. Ya. Yang menuju Irak, Yaman sama mereka di peta, ini bakal lewat sini, bakal lewat kabilah fulan dan fulan, dipanggil, dikasih upah sama mereka. Dan lebih hebatnya lagi, mereka mengundang kepala-kepala kabilah yang akan mereka lewati menjadi jalur perdagangan itu, diajak untuk gabung ke syarikahnya mereka.
bergabung dalam perdagangannya mereka. Jadi syirkah, jadi kayak seperti apa? Company ya, kayak PT, punyanya ini sahamnya fulan, diajak sama-sama dagang bareng-bareng. Semakin senang mereka sama Quraisy. Kepala-kepala kaumnya yang punya corong kalau ngomong didengerin, yang punya pengaruh sama kaumnya dipanggil, diajak berdagang sama-sama. Senang atau enggak jamaah? Senang. Kaumnya dikasih upah. Tak makan sendiri dia, pinter. Itu yang membuat Quraisy ini semakin terkenal. Sampai akhirnya memiliki syarikat perdagangan. Punya PT besar, istilahnya PT, holding company, bahasa Inggrisnya mungkin, yang dibangun oleh salah seorang mereka, yang mana kita tahu namanya adalah Hashim bin Abdi Manaf. Apa? Hashim bin Abdi Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Beliau ini yang mengumpulkan pedagang-pedagang itu, dijadiin satu, dan mereka kasih nama PT-nya namanya Ilaf. Subhanallah. Ya. Artinya adalah perjanjian. Dirintis oleh Hashim bin Abdi Manaf, ya, yang mana posisi beliau semakin kuat pada saat itu, yang membuat beliau ini mendapat hak perdagangan di daerah-daerah Romawi, daerah-daerahnya Persia. Beliau punya inisiatif-inisiatif yang cemerlang, mengadakan kesepakatan sini, kesepakatan di sana, perjanjian di sini dan perjanjian di sana. Ya, akhirnya beliau dikasih izin, ya, company yang namanya Ilaf tadi itu dikasih izin untuk masuk, untuk berdagang di sini, berdagang di sana. Karena dulu tidak mudah. Siapa kamu? Kau di sini bawa dagang siapa? Ini daerah tutorial kami, tidak boleh sembarangan orang masuk. Nah, kalau ini Hashim bin Abdi Manaf, Ilaf, oh kami dari Ilaf, oh silahkan. Bawa masuk barang dagangannya, silahkan. Semakin kuat, semakin banyak uangnya jemaah. Dan juga para jemaah sekalian, selain mereka pintar melobi, ya, cerdas dalam berdagang, mereka juga dibantu, yang mana kita tahu perdagangan itu butuh keamanan. Iya atau enggak? Orang dagang butuh keamanan. Zaman dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada, ya, keamanan, enggak ada yang menjamin. Lagi bawa barang dagangan, tak lagi diserang sama orang, dibunuh semuanya, diambil barang dagangan, ini bisa-bisa saja gitu. Mereka butuh keamanan itu. Ya. Jadi mereka juga dibantu dengan tinggalnya mereka di sekitar Ka'bah itu. Kenapa? Karena orang Arab dari dulu, dari segala penjuru, dari Jazirah Arab yang sangat lebar tadi, 1 juta sampai 1,3 juta mil, itu kalau mau ibadah datang ke Ka'bah, itu yang membuat mereka itu aman. Oh jangan, ini Ka'bah tempat ibadah, kita jangan bikin masalah sama mereka, istilahnya. Ini tuan-tuan di Ka'bah ini ceritanya. Jadi mereka dihargai sama orang, mereka punya haibah, punya wibawa yang besar. Dan ini selanjutnya para jamaah sekalian, pada waktu itu mereka hartanya semakin banyak, punya modal yang sangat besar, sama mereka dicairkan dananya ke sana dan ke sini, minjemin orang-orang miskin dengan sistem riba. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kasih uang, butuh uang, kasih. Direntenir jamaah. Dia hutangnya, tidak bisa, diobrak-abrik rumahnya. Jahat. Ya, semakin banyak, semakin, iya, yang miskin semakin miskin. Berangkat ke Taif. Di Taif terkenal sama pertaniannya, dikasih modal, nih tanam, nanti panen bagi hasil. Pinter mereka untuk semakin bikin banyak uang mereka. Namun para jamaah sekalian, sayang seribu sayang, Makkah sudah bukan Makkah yang ada di zamannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kita tahu, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna, kata Allah SWT, saat Ibrahim dan Ismail itu mengangkat itu fondasi, ya, ditinggiin gedungnya Ka'bah itu, bangunannya Ka'bah, kata mereka berdua, Rabbana taqabbal minna, kata Nabi Ibrahim, ya Allah terima amalan kami ini. Sudah bangun Ka'bah jamaah, amalannya itu bisa bayangkan jamaah, ada amalan apa yang lebih dahsyat dari bangun Ka'bah, ada kira-kira?
Sehari 24 jam, dikali seminggu, dikali sebulan, 1 tahun. 1 tahun dari zamannya Nabi Ibrahim bangun sampai sekarang. Tidak pernah Ka'bah itu tidak ada yang tawaf. Meskipun kemarin pandemi, tetap ada yang tawaf. Entah petugasnya di sana, entah orang-orang para imamnya, tawaf tetap. Itu pahalanya kembali ke Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi setelah bangun Ka'bah, apa bahasanya? Anda sudah bangun Ka'bah, gitu bahasanya. Tidak begitu bahasanya. Apa bahasanya? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kita. Amalan kita sedikit, tapi kita terlalu percaya diri, amalan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah bukan Ka'bah yang dikenal di zamannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang jauh dari yang namanya kesyirikan. Tapi Ka'bah pada waktu itu adalah Ka'bah yang sudah dipenuhi. Makkah dan sekitar Ka'bah sudah dipenuhi sama 360 berhala. Bayangkan jemaah. 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Siapa kira-kira orang yang mengganti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah bilang, ya Ibrahim makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya. Kata Allah SWT, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Tapi dia agamanya Islam yang lurus dan dia bukan dari orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ditemui ada 360 berhala bertengger di Ka'bah dan di sekitarnya. Yang membuat orang-orang Arab ini sudah jauh dari yang namanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sembahnya sembah patung. Siapa orang yang menyeret itu patung-patung ke sana? Ya, tidak semua memang dari 360, tapi sebagiannya yang penting-penting Hubal dan lain sebagainya, Lata wal Uzza dan lain-lain itu dibawa oleh seseorang namanya siapa? Siapa namanya? Amr bin Luhai al-Khuzai atau al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya beliau adalah seorang laki-laki dari kalangan Arab yang bernama Amr bin Luhai. Ya, dia itulah seorang dukun yang menguasai Makkah dan waktu itu beliau sempat mengusir bangsa kabilah Jurhum yang sudah lama ada di Makkah, diusir sama mereka. Lalu dia ini Amr bin Luhai dan kabilahnya menjadi pelayannya Ka'bah. Orang ini yang pertama kali bawa yang merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pendapat ini disebutkan oleh hampir seluruh ya di kitab-kitab tarikh dan di banyak riwayat dan di seluruh kitab-kitab sirah. Dan dalilnya sangat banyak para jamaah sekalian. Ya, salah satunya disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya inna awwala man sayyaba as-sawa'ib wa abadal asnam Abu Khuza'ata Amr bin Amir wa inni ra'aituhu yajurru am'a'ahu finnar. Wa inni ra'aitu yajurru am'a'ahu finnar. Sungguh orang yang pertama kali bikin peraturan-peraturan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, urusan unta dan urusan yang lain-lain, dan orang yang pertama kali menggiring manusia untuk menyembah patung di Ka'bah dan sekitarnya, itu namanya adalah Abu Khuza'ah Amr bin Amir. Ini riwayat yang pertama. Wa inni ra'aituhu yajurru am'ahu, dan aku melihat beliau, kata Rasulullah, nyeret am'ahu, nih isi perutnya ya di neraka. Bukti para jamaah sekalian bahwasanya ternyata ada orang ahlul fatrah yang di neraka. Iya atau enggak? Nabi sudah diutus belum? Belum. Berarti ahlul fatrah, iya kan? Di neraka kata Rasulullah. Ini bukti. Ada orang-orang ahlul fatrah yang sama Allah SWT ditaruh di neraka. Ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Ya, ra'aitu Amr bin Amir bin Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu finnar. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, beliau itu ya nyeret itu isi perutnya, usus-ususnya diseret di neraka. Sudah masuk neraka sambil nyeret-nyeret ususnya dari saking beratnya dosanya. Orang yang bertauhid kepada Allah diseret sama dia, dirubah, disuruh sembah patung. Subhanallah. Dan juga disebutkan di hadis yang lain, banyak hadisnya para jamaah sekalian yang menjelaskan bahwasanya beliau ini adalah orang yang pertama menyeret patung-patung ke Ka'bah, yang merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga para jamaah sekalian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya fa innal araba min waladi Ismail wa ghairuhu alladhi kanu jiranul bait al-atiq, ya, bahwasanya kata Imam Ibn Taimiyah, anak cucunya Nabi Ismail yang tinggal di sekitaran atau tetangganya Baitul Atiq, maksudnya Baitul Atiq adalah Ka'bah, ya, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, asalnya mereka itu adalah hunafa, orang-orang yang bersih agamanya, orang-orang yang agamanya lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi datang mereka dari Bani Khuza'ah, pemimpin-pemimpin mereka yang bernama salah satunya Amr bin Luhai al-Khuzai, wa huwa awwalu man ghaira din Ibrahim bisyirk. Dia adalah manusia pertama yang merubah agamanya Nabi Ibrahim kepada kesyirikan dan mengharamkan apa yang sama Allah tidak diharamkan. Ya. Maka Rasulullah SAW terang menjelaskan bahwasanya beliau melihat Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasabahu, ya, menarik perutnya, isi perutnya di neraka. Jadi jelas para jamaah sekalian, ada mereka ahlul fatrah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke neraka. Banyak orang-orang kaum muslimin yang kalau disampaikan hadis Nabi SAW, abi wa abuka finnar, kata Rasulullah, bapakku dan bapakmu neraka, dia tidak terima. Tidak boleh ngomong kayak gitu. Jangan, ahlul fatrah. Salah satu jawabannya sudah ada di sini. Ada ternyata ahlul fatrah yang sama Allah dimasukkan neraka. Belum diutus Nabi pada waktu itu. Tapi karena sudah diganti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tadinya menyembah Allah, sekarang jadi menyembah patung, jadi masalah besar. Akhirnya menyeret orang-orang menyembah patung, akhirnya masuk neraka. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan dijelaskan riwayat-riwayat ulama yang sangat banyak yang menjelaskan maksud dari Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Bapakku dan bapakmu neraka. Bapakku dan bapakmu neraka. Banyak. Imam Nawawi berkomentar, Imam Ibnu Katsir berkomentar, Imam Muslim berkomentar, banyak yang berkomentar. Insya Allah nanti di pelajaran atau pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Maka para jamaah sekalian semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang, melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Jadi kita pada hari ini kita sudah membahas tentang posisi letak Jazirah Arab, dan juga kita telah membahas tentang asal muasal Nabi Muhammad SAW, siapa bapak-bapaknya, siapa kakeknya, dan siapa orang-orang yang ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Dan juga insya Allah di kajian yang akan datang kita akan bahas tentang gembong-gembong mereka, orang-orang Quraisy. Dan juga kita sudah bahas bahwasanya pendapatan orang Mekah pada waktu itu intinya ada pada perdagangan, yang mana nanti Rasulullah juga ikut berdagang para jamaah. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada Suhaib Ar-Rumi dan lain sebagainya. Ada Suhaib Ar-Rumi, dibilang Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Romawi, beliau lama tinggal di Romawi. Ada yang bilang bahasanya ngomong bahasa Arabnya susah karena berkecimpung di orang-orang Romawi. Ini semuanya ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan sekarang. Juga nanti saat Rasulullah SAW meninggal dunia, ada kabilah-kabilah yang murtad dan lain sebagainya. Ya ini akan kembali ke kabilah ini nanti, Rabi'ah, Mudhar dan lain sebagainya. Semoga yang Anda sampaikan bisa difahami. Kalau belum yang difahami silahkan mau ditanyakan. Wallahu ta'ala bishawab. Sementara ini yang Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.